Halo semuanya, jumpa lagi di channel Petani Ekspor. Bang, bagi tips memilih forwarder yang terpercaya. Bang, bagi kontak forwardernya dong. Bagi informasi tentang terkait forwarder. Sebetulnya begini, waktu pertama kali saya mulai belajar ekspor gitu ya, malah tidak terpikir sama sekali buat mikirin forwarder. Karena begini teman-teman, forwarder itu banyak ya di Indonesia banyak. Maksudnya di pelabuhan-pelabuhan, terutama di area dekat pelabuhan, apalagi yang skalanya internasional, international port gitu ya. Di Tanjung Priuk, di Surabaya dan lain sebagainya. Banyak banget perusahaan forwarder dari mulai yang kecil sampai yang gede banget, yang besar. Mungkin ada kekurangan kelebihannya juga ya antara perusahaan besar dan perusahaan kecil gitu ya. Kalau yang kecil mungkin ya belum terkenal gitu ya. Dan yang besar mungkin lebih terkenal terus lebih terpercaya karena dia sudah perusahaan besar. Terus ke apa namanya? Kelemahan yang lain mungkin kalau perusahaan besar tuh antrinya lama karena banyak yang pakai. Terus administrasinya ya inilah secara dokumen dan lain sebagainya harus benar-benar ya benar-benar lengkap dan lain sebagainya. Nah itu dia, saya tuh pernah pakai apa Samudra Indonesia waktu itu ya, bongkar di Samudra Indonesia terus sampai berapa, mungkin karena banyak yang pakai jadinya pulang sampai malam gitu. Biasanya enggak, kalau lagi kosong juga enggak sih gitu. Kalau perusahaan gede ya itu salah satu kelemahannya, banyak yang pakai jadinya ngantrinya lama. Terus perusahaan-perusahaan kecil, salah satu keunggulannya adalah nggak ngantri karena mungkin apa sedikit yang pakai gitu ya. Jadi kita pas mau stopping langsung paling beberapa saat langsung kita bongkar atau pindah kontainer seperti itu. Jadi lebih cepat pulang gitu ya. Nah, kalau untuk rate harga, teman-teman, rate harga itu antara perusahaan gede, perusahaan kecil, perusahaan menengah yang ada di perusahaan forwarder. Itu rate-nya setelah saya apa ya? Saya lihat gitu ya. Kebetulan sudah pakai beberapa forwarder karena pindah-pindah juga. Itu rate-nya kurang lebih ya harga pasaran gitu ya. Kayak mungkin kita sama aja kayak jual jasa apa gitu ya, kita jualan produk apa gitu, jadi harganya paling beda sedikit-sedikit. Kayak misalkan BLV ya, di perusahaan tertentu misalkan 250.000, di perusahaan yang lain kisaran harganya 235 gitu. Atau ya beda-bedanya paling 10.000, bedanya 5.000 kadang-kadang gitu. Untuk yang lain seperti VGM dan lain sebagainya bedanya sekian juga gitu. Jadi harganya itu ya untuk setiap tagihan dan forwarder yang berbeda, kisarannya mungkin menurut saya ya sama gitu. Untuk misalkan kalau LCL berapa, kisaran 2 CBM lebih gitu ya, di perusahaan A mungkin kisaran 4.800.000 atau 4 juta, ya 4.800.000 misalkan. Perusahaan B juga cuma 4.850.000 atau 4.900.000. Nah paling beda-bedanya tipis seperti itu saja. Dan untuk forwarder kadang-kadang kan gini, kalau buyer tuh ada yang namanya mereka punya agent di setiap negara. Biasanya kalau impor mereka pakai agent gitu ya, buying agent. Terus saya juga sebetulnya kan ada nih langganan apa namanya, kayak forwarder yang biasa dipakai gitu ya. Tapi kebetulan buyer baru minta pakai perusahaan forwarder A gitu, forwarder yang ini karena agentnya maunya yang ini. Padahal saya tahu gitu, pas saya coba loh kok lebih mahal gitu. Saya nggak apa namanya, mau bilang rate-nya lebih mahal gitu ya, tapi nggak apa-apa, dia pikir karena mungkin lebih percaya sama perusahaan A. Jadi itu teman-teman, makanya saya ganti-ganti forwarder itu bukan ganti-ganti ya, tapi diarahkan sama agent yang ada di luar negeri seperti itu. Jadi ya itu, kalau untuk forwarder menurut saya nggak usah dibikin pusing ya, maksudnya nggak usah terlalu dipikirin. Jadi teman-teman yang akan memulai ekspor itu akan alangkah lebih baiknya fokusin dulu aja buat dapetin buyer sampai terjadi transaksi. Kalau sudah transaksi, teman-teman enak ngomong ke forwardernya itu dipercaya gitu ya. Bayangin nih teman-teman, belum apa-apa udah tanya ke forwarder tentang rate dan lain sebagainya, sementara apa namanya, PO-nya nggak ada, terus jadwal kirimnya nggak tahu kapan gitu kan, biasanya cenderung tidak direspon. Tapi kalau misalkan kita sudah ada nih jadwalnya mau kirim bulan ini,
PO-nya ada nih, biasanya forwarder juga gerak cepat tuh buat respon, Pak ini ada apa namanya jadwal peselnya pesel apa misalkan gitu ya, terus apa namanya closing doc-nya tanggal sekian, terus ETD-nya sekian gitu ya, tanggal sekian, seperti itu akan dikabari sama si forwardernya karena mereka juga butuh pelanggan gitu sebetulnya. Nah jadi itu teman-teman, jadi buat teman-teman yang tanya forwarder, tips buat dapat forwarder terpercaya banyak sekali. Mungkin teman-teman juga nanti kalau sudah ada bayarnya bisa hubungi saya ya, komen di kolom komentar, untuk bagi apa namanya kontak forwardernya, nanti saya arahkan juga gitu kalau sudah ada bayarnya, sudah ada transaksinya, seperti itu ya. Oke, mungkin cukup sekian sharing kali ini, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.